Transfer pricing atau penetapan harga transfer adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi penjualan dan pembelian di antara berbagai unit organisasi pada kelompok perusahaan yang sama. Jadi, di dalam perusahaan besar seringkali terdapat anak perusahaannya, yaitu unit-unit organisasi yang memproduksi berbagai macam barang yang berbeda. Contohnya saja seperti perusahaan Unilever Indonesia yang memiliki anak perusahaan seperti PT Anugrah Lever, PT Teknovia Lever, dan PT Knorr Indonesia yang memproduksi barang-barang yang berbeda. Kadang, di setiap unit organisasi membutuhkan bahan baku dari unit organisasi lainnya, sehingga terjadi transaksi penjualan dan pendapatan antar unit organisasi. Transaksi antar unit ini tujuannya berbeda-beda loh. Ada yang ingin menjaga pasokan bahan baku, menjamin penjualan produk, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing, mengurangi pajak, dan lainnya. Kemudian, secara umumnya terdapat 5 metode yang bisa digunakan dalam transfer pricing ini, yaitu yang pertama ada berdasarkan harga pasar, kemudian berdasarkan biaya atau cost, terus berdasarkan biaya plus atau cost plus, dan bisa menggunakan negosiasi juga arbitrer. Metode-metode ini akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan metodenya berdasarkan contoh kasus seperti berikut. PT Melodi Indah memiliki 3 perusahaan anak yang diberi hak otonom dalam menentukan kebijakan organisasinya dan diperlakukan sebagai pusat laba. Ketiga perusahaan anak tersebut adalah PT Doremi, PT Mifasol, dan PT Lasido. Produk dari PT Doremi menjadi bahan baku bagi PT Mifasol, dan output dari PT Mifasol menjadi input bagi PT Lasido. Sedangkan PT Doremi membeli bahan baku dari supplier di luar perusahaan. Walaupun output dari satu perusahaan menjadi input bagi perusahaan lain, setiap entitas diberi kebebasan untuk menjual produknya kepada pihak manapun. Demikian pula dalam hal pembelian, setiap entitas memiliki kebebasan menentukan kepada pihak mana akan membeli bahan baku. Dalam 1 tahun, setiap entitas rata-rata menghasilkan 20.000 unit produk. Data dari produksi maupun biaya operasi per unit dari ketiga perusahaan anak PT Melodi Indah untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut. Di sini ada harga jual per unitnya masing-masing anak perusahaan. Lalu ada biaya per unitnya dari biaya tetapnya dan biaya variabelnya. Yang pertama, berdasarkan harga pasar. Artinya, penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lainnya pada harga jual produk yang berlaku di pasar. Walaupun transaksi ini akan dilakukan antar unit perusahaan, tapi tetap saja unit perusahaan ini tidak akan memperoleh perlakuan khusus dari unit organisasi lain. Karena dalam metode ini, semua kelompok perusahaan dianggap sama dengan pembeli lainnya. Berdasarkan tabel sebelumnya, ada harga jual per unit masing-masing anak perusahaan, yaitu PT Doremi 120.000, PT Mifasol 300.000, dan PT Lasido 550.000. Jadi PT Mifasol ini kan dia mengambil bahan bakunya dari PT Doremi. Juga PT Lasido juga mengambil bahan bakunya dari PT Mifasol. Sehingga kalau sesuai berdasarkan harga pasar, harga jual per unitnya ini dijadikan harga bahan baku. Sehingga bahan baku PT Mifasol itu jadi 120.000 ini dikarenakan harga jual dari si PT Doremi-nya. Dan PT Lasido ini juga bahan bakunya jadi 300.000 karena harga jual dari PT Mifasol-nya yaitu 300.000. Dan perlu digarisbawahi lagi kalau PT Doremi ini bahan bakunya itu dari perusahaan lain yang bukan dari perusahaan unit organisasi ini. Harga jual per unit ini diberikan
tidak hanya untuk si unit perusahaan ini saja, tetapi untuk konsumen lainnya. Jadi tidak ada harga istimewa untuk pembelian dari unit organisasi yang sama. Jadi semuanya sama rata. Yang kedua, ada berdasarkan biaya atau cost. Artinya, penetapan harga jual produk dari suatu organisasi ke unit organisasi lainnya ditentukan pada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi, di dalam metode ini menggunakan penetapan biaya berupa biaya total dan biaya variabel yang dikeluarkan unit organisasi. Tapi jika menggunakan metode ini, bagi unit organisasi penjualnya tidak akan mendapat keuntungan finansial apapun, sehingga harus ada pertimbangan lain jika akan menggunakan metode ini. Kalau menggunakan metode biaya menggunakan biaya total, berarti harus menghitung dulu biaya total yang dikeluarkan untuk perusahaan tersebut. Di sini PT Doremi mengeluarkan biaya totalnya itu 70.000, sehingga 70.000 ini menjadi biaya bahan baku dari PT Mifasol. Mengingat PT Doremi ini memberikan produknya kepada PT Mifasol sebagai bahan baku. Lalu dihitung kembali biaya totalnya dari PT Mifasol ini, yaitu total biayanya itu 190.000, sehingga ini akan dijadikan biaya bahan baku dari PT Lasido, mengingat PT Mifasol ini memberikan produknya kepada PT Lasido sebagai bahan baku. Kemudian PT Lasido itu total biayanya menjadi 370.000. Selanjutnya, jika menggunakan metode biaya variabel total, maka hanya menghitung biaya variabelnya saja, yaitu biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, overhead variabel, dan pemasaran variabel. Dalam PT Doremi, setelah dihitung itu, harga transfer per unitnya menjadi 40.000. Dan ini menjadi biaya bahan baku bagi PT Mifasol, mengingat PT Doremi memberikan barangnya kepada PT Mifasol sebagai bahan baku. Ternyata setelah dihitung kembali, PT Mifasol mengeluarkan biaya variabel total sebesar 100.000. Kemudian biaya ini ditransfer kepada PT Lasido, mengingat PT Mifasol memberikan barangnya kepada PT Lasido sebagai bahan baku. Jadi PT Lasido ini total biaya variabelnya itu adalah 550.000. Perlu diingat kembali bahwa menggunakan metode ini berarti setiap unit organisasi penjual tidak akan mendapatkan keuntungan, karena ini hanya pure biaya yang dikeluarkan si unit organisasi penjual, tidak ada tambahan untuk labanya. Sehingga jika ingin menggunakan metode ini harus dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Kemudian metode biaya variabel total ini dapat diterapkan hanya ketika perusahaan berada dalam kondisi khusus. Misalnya, sebagian besar produk PT Doremi dan PT Mifasol telah dijual kepada pembeli di luar perusahaan dengan harga pasar, sehingga seluruh biaya tetap kedua entitas telah dibebankan pada penjualan ke pihak eksternal tersebut. Baru kemudian sisa produk yang ada dijual kepada entitas pemakai. Yang ketiga, ada berdasarkan biaya plus, yaitu penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lainnya menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, ditambah sejumlah nominal yang sudah ditentukan. Biaya plus ini bisa diambil dari biaya total plus atau biaya variabel plus. Biaya plus ini akan memberikan keuntungan finansial bagi unit perusahaan penjual, tetapi biaya plus ini biasanya masih lebih rendah jumlahnya dari harga pasar. Selanjutnya, jika menggunakan biaya total plus 10%. Di sini dihitung dulu biaya per unitnya atau total biayanya itu berapa. PT Doremi kan total biayanya itu 70.000.
Sehingga kalau dihitung-hitung 10% dari total biayanya ini yaitu 7.000, sehingga biaya total plus 10%-nya adalah 77.000. Nah, hasil 77.000 ini akan ditransferkan kepada PT Mipasol. Mengingat PT Doremi memberikan produknya kepada PT Mipasol sebagai bahan baku. Kemudian PT Mipasol setelah dihitung kembali total biayanya yaitu 197.000. Kemudian jika dihitung 10% dari 197.000 ini, maka hasilnya itu 19.700. Sehingga biaya total plus 10%-nya itu yaitu 216.700 yang akan ditransferkan kepada PT Lasido, mengingat PT Mipasol memberikan produknya kepada PT Lasido sebagai bahan baku. Kemudian setelah dihitung lagi total biaya yang dikeluarkan PT Lasido itu yaitu 396.700. Lalu kalau menggunakan biaya variabel plus 20%, dihitung dulu biaya variabelnya itu berapa. Pada PT Doremi biaya variabelnya itu 40.000 dari biaya bahan baku, pekerja langsung, overhead variabel, dan pemasaran variabel. Nah, lalu dicari 20% dari total biaya variabel itu yaitu 8.000, sehingga total biaya variabel plus 20%-nya yaitu 48.000. Harga 48.000 ini akan ditransfer ke PT Mipasol karena PT Doremi ini memberikan produk kepada PT Mipasol sebagai bahan baku. Lalu setelah dihitung kembali biaya variabelnya, hasilnya yaitu 108.000. Biaya 20% dari 108.000 ini 21.600, sehingga total biaya variabel plus 20% dari PT Mipasolnya itu yaitu 129.900. Kemudian nilai ini akan ditransferkan kepada PT Lasido, mengingat PT Mipasol memberikan produknya kepada PT Lasido sebagai bahan baku. Selanjutnya, setelah dihitung kembali biaya variabelnya, maka ditentukan bahwa total biaya variabel dari PT Lasido adalah 219.600. Perlu diingatkan, metode biaya variabel plus ini dapat diterapkan hanya ketika perusahaan berada dalam kondisi khusus. Misalnya, sebagian besar produk PT Doremi dan PT Mipasol telah dijual kepada pembeli di luar perusahaan dengan harga pasar, sehingga seluruh biaya tetap kedua entitas tersebut telah dibebankan pada penjualan ke pihak eksternal. Baru kemudian sisa produk yang ada dijual kepada entitas pemakai dengan tetap memberikan keuntungan sebesar persentase yang disepakati, misalnya 20% kepada entitas penjual. Selanjutnya ada berdasarkan negosiasi. Jadi setiap unit organisasi yang melakukan transaksi pasti menginginkan transaksi yang paling menguntungkan kan untuk organisasinya. Jadi, setiap unit organisasi ini bisa menyelesaikannya melalui negosiasi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Negosiasi ini mencakup metode penetapan harga transfer dan lainnya. Yang terakhir yaitu ada secara arbitrer. Dalam metode ini, keputusan mengenai harga transfer ditentukan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi, sehingga setiap unit organisasinya hanya tinggal melaksanakan keputusannya saja. Metode ini memberikan dampak negatif bagi setiap unit organisasi karena bertentangan dengan otonomi yang diberikan pada setiap unit organisasi untuk mengelola unit organisasinya sesuai caranya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Itulah penjelasan tentang transfer pricing beserta metode-metodenya. Jadi, sekarang apakah kamu sudah mengerti?